warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman MPD. Saya mengambil dengan tema perbedaan zakat dan pajak. Ada 6 yang paling mendasar dari kedua persamaan dan perbedaannya pajak dan zakat. Ada 6 dasar. Yang pertama berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan pengelolaannya, yang ketiga berdasarkan syarat dalam membayarnya, yang keempat berdasarkan golongan yang menerimanya, yang kelima berdasarkan waktu dalam pembayarannya, dan yang keenam berdasarkan alat dan nominalnya dalam pembayarannya. Mari kita kupas secara satu persatu. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Dalam zakat, tujuan untuk membayarnya adalah untuk mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta-harta yang kita miliki. Dalam pajak, tujuannya untuk pemerataan fasilitas publik secara adil dan merata ke semua kalangan. Yang kedua, berdasarkan pengelolaan. Kalau zakat dikelola oleh amil atau seseorang yang dipercaya secara profesional dalam lembaga sosial, terutama keagamaan. Sedangkan dalam pajak, yaitu dikelola oleh negara yang diurus oleh ASN dan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, berdasarkan syarat membayarnya. Kalau zakat tentu harus beragama Islam atau balik, harta yang dimiliki mencapai nisab dan haul. Sedangkan untuk pajak, syarat membayarnya dilihat dari minimal pendapatan 4,5 juta per bulan dan wajib bayar pajak negara. Yang keempat, berdasarkan golongan orang-orang yang berhak menerima baik itu zakat ataupun pajak. Kalau orang yang berhak menerima pajak itu adalah seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam suatu negara tersebut, maka mereka wajib dikenakan pajak. Dan yang berhak menerima pajak itu adalah seluruh lapisan masyarakat tersebut, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam pendidikan ataupun infrastrukturnya. Kalau menurut zakat, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti dalam kisah surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul fuqara'i wal masyakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafat qulubuhum wa fi raqabi wal ghurimin wa fis sabilillahi wa abni syabili faridatan manallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir dalam ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kelima, berdasarkan
Waktu dalam pembayarannya. Kalau zakat, waktu dalam membayarnya jatuh di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Sedangkan pajak jatuh pada tanggal-tanggal yang telah ditetapkan dalam suatu negara tersebut. Misalnya pada tanggal 10. Di bulan kemudian dia wajib membayar pajak tersebut, bahkan setiap bulan. Dan bila mengalami keterlambatan dalam negara, dia akan diwajibkan kena denda sebesar 2%-nya. Dan yang keenam, berdasarkan alat dan nominal pembayarannya. Zakat, alat untuk membayarnya berupa makanan pokok, hasil pertanian, hewan ternak, bahkan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan pajak, alat dan nominal pembayarannya itu hanya berbentuk dalam uang, dalam nominal uang. Tidak bisa dengan barang-barang yang lain. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.